Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 3316 Waktu dan Ruang Asli -2. Prasejarah abadi. Permaisuri telah kembali ke puncak gunung, berdiri di puncak gunung, diam-diam menatap langit berbintang. Dalam sejarah aslinya, rakyat jelatalah yang dikalahkan. Semua orang tahu ini, kalau tidak Hong Chen dan yang lainnya tidak akan bisa membalikkannya. Apa yang tidak diketahui dunia adalah bahwa setelah 6 jalan, ada pembalikan. Namun, setelah kedatangannya sesaat saja, ia dihancurkan oleh ruang dan waktu menjadi debu sejarah. Ledakan. Gemuruh. Tiba-tiba, awan ketiadaan dan malapetaka bergulung, dan guntur serta kilat menyambar. Kesengsaraan kaisar yang desolate. Beberapa makhluk tertinggi bangkit, mata mereka menatap Chang Miao bersinar terang. Kali ini, itu miliknya. Nai Shenzun, yang mendapat pencerahan sejenak, akhirnya akan mengambil langkah itu. Mo Du Jie. Permaisuri berbisik, dan memberikan keabadian, dengan paksa menyegel Jie yang mulia dewa. Ini. Dewa itu malu, dan dia siap untuk dampaknya. Siapapun tidak diizinkan untuk menyerang Kaisar Huang. Permaisuri sedikit membuka bibirnya, dan kata-katanya bergema di seluruh langit, penuh keagungan. Tidak berdampak. Aku berkata, apa alasannya? Tuhan tahu. Semua orang bingung, terutama para dewa dan puncak. Permaisuri tidak menjelaskan. Sebuah rahasia tertentu, Ye Chen telah memberi tahu sebelum dia pergi, bahwa ada periode waktu dan ruang yang dicegat oleh Xiaowa begitu saja, yaitu, jalan menuju Huangdi dihancurkan, dan siapapun yang selamat dari perampokan akan dikubur. Keraguan secara alami ada. Tapi semua orang mendengarkan kata-kata permaisuri Gu Tianting. Ledakan. Gemuruh. Tidak ada seorang pun dari surga yang menyerang, bukan berarti tidak ada negeri asing, dan itu datang pada waktu yang tepat. Kali ini, bukan dari alam iblis suci. Kali ini, bakat yang menantang surga dari alam iblis surgawi, yang telah menarik perhatian Huangdi Jie. Baik. Mata Kaisar Tianmo Huang cerah, dan karena alasan ini, dia bahkan menyembunyikan penindasan mereknya. Hal yang memalukan adalah pria itu meninggal dengan rapi. Yang disebut kerenyahan berarti dia hancur menjadi abu setelah memasuki bencana guntur tingkat Huangdi. Kecepatan di sini sangat cepat sehingga Rao, si Huangdi, tidak bisa lengah. Ledakan. Gemuruh. Hari ini, itu benar-benar hidup setelah alam iblis surgawi, alam iblis jahat datang ke Huangdi Jie. Engah. Yang ini, mati lebih sederhana, dan hanya butuh beberapa saat sebelum dan sesudah. Itu masih omong kosong keluargaku. Inilah yang ingin dikatakan oleh generasi iblis suci, setidaknya mereka selamat dari malapetaka untuk waktu yang lama. Pekerjaan yang indah. Para kaisar surga bergumam pada diri mereka sendiri, mata mereka jauh lebih dalam, dan melihat ekspresi kaisar wanita, tidak ada sedikit perubahan, seolah-olah mereka tahu bahwa wilayah luar tidak dapat meninggalkan Huangdi. Siapapun yang memukul akan mati. Dewa meletakkan tangannya di tangannya dan bergumam pada dirinya sendiri, ini sangat aneh. Tidak buruk, tidak buruk. Permaisuri bergumam pelan, hanya dia yang bisa mendengarnya. Tanpa periode waktu dan ruang itu, langit tidak akan bisa meninggalkan Huangdi, juga domain luar tidak akan bisa pergi, jadi itu baik untuk menjaga terhadap dua Huangdi. Ruang dan waktu asli. Ye Chen masih duduk di puncak gunung, menyaksikan sejarah aslinya. Sejujurnya, saya tidak terbiasa dengan itu. Dalam ruang dan waktu aslinya, dia agak terlalu serius, dan dia jelas merupakan contoh tipikal pria yang jujur, dia tidak tahan tanpa produk khusus Dacu, dan dia bahkan tidak memiliki edisi kolektor. Jika menganggur itu menyakitkan, apa yang bisa saya lakukan? Tidak hanya dia di ruang dan waktu asli, tetapi juga orang lain di ruang dan waktu asli semuanya serius dan diam, dan Xiong Er, yang bertugas mengolok-olok dalam ingatannya, semuanya jujur. Bagaimana dengan adat istiadat rakyat yang keras yang Anda katakan? Ye Chen menghela nafas, jika dia bisa campur tangan, dia akan berakhir secara pribadi dan mengajari mereka dia masih menyukai orang yang energik, jenis yang akan melakukannya ketika ada perselisihan. Menurutnya, orang yang menginginkan wajah tidak memiliki jiwa. Dalam ruang dan waktu yang berubah,
orang lebih memotivasi diri sendiri, baik dan sopan. Zeng. Saat dia menonton, suara pedang bergema, membuat Ye Chen melihat ke samping. Tak perlu dikatakan, itu adalah pedang Zuxian. Yang dikendalikannya bukanlah Chu Xuan, tapi Great Chu Huangyan, yang menyebabkan bencana darah yang mengerikan. Keturunan keluarga kerajaan Great Chu hampir seluruhnya dipenggal olehnya. Pada akhirnya, dia dikalahkan olehnya di ruang dan waktu aslinya, Zhu Xianjian melarikan diri. Dan Dacu Huangyan disegel, dan tidak dilepaskan sampai iblis itu menyerang. Dalam hal invasi iblis surgawi, itu juga ada dalam ruang dan waktu. Namun, itu sudah terlambat bertahun-tahun. Ketika Pilar Optimus datang, dia telah dinobatkan sebagai kaisar selama 300 tahun, dan melalui ketiadaan, dia menghancurkannya berkeping-keping dengan satu telapak tangan. Ketika mereka tiba, Kaisar Iblis Surgawi bahkan tidak datang. Di bagian jembatan ini, perbedaan antara dua ruang dan waktu bukanlah hal yang biasa, yang dia alami adalah keputusasaan, dan 90 juta orang tewas dalam pertempuran, tetapi dalam ruang dan waktu aslinya, pertarungannya sangat mudah. Bahkan, itu tidak bisa disebut invasi domain asing. Mengapa Pilar Optimus turun? Dua ruang waktu berbeda. Ruang waktu yang berubah disebabkan oleh kedatangan Zheng Xuanfeng dan Hong Chen, mengakibatkan kurangnya reinkarnasi, yang memungkinkan iblis memanfaatkan celah tersebut. Ruang waktu asli, Zhu Xianjianlah yang selalu bermain trik. Mengontrol Ruoxi, merobek celah dan menghancurkan formasi reinkarnasi. Sayangnya, tidak ada yang menggantung. Pilar Optimus terlihat sangat menggoda, tetapi lebih menarik lagi ketika dia menghancurkannya dengan satu telapak tangan. Di sini, dia tidak mempelajari evolusi Zutian. Dengan kata lain, tidak ada Zhou Yi sama sekali dalam ruang dan waktu, dan tidak ada yang melewatinya. Perlu disebutkan, murka dewa. Dalam ruang dan waktu aslinya, dia tidak dihukum oleh surga, setidaknya tidak di Dacu. Jika tidak ada hukuman dari dewa, biarkan keluarga beristirahat dengan tenang dan melahirkan bayi. Chuling melahirkan Yeling, dan setelah iblis surgawi menyerbu, Chu Xuan juga melahirkan satu. Itu anak laki-laki bernama Ye Fan, kebetulan sekali. Yeling lembut dan anggun, dan Ye Fan mulai membuat keributan, setan kecil yang pantas di dunia. Dan Zheng itu. Bunuh dewa. Qin Yu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Dengan namanya di namanya, dia menyebabkan kekacauan di mana-mana. Plot seperti itu, dan ruang dan waktu yang berubah, mereka justru sebaliknya. Hanya dua menantu perempuan. Ye Chen telah mengulangi kata-kata ini berkali-kali. Benar, di Dacu pada ruang dan waktu aslinya, hanya ada dua menantu perempuan, keluarga Chu dan Chuling. Adapun yang lainnya, tidak ada Lin Sihua di ruang dan waktu aslinya. Dan Xian tidak memujanya sebagai guru, putri suatu negara sebenarnya menjadi kaisar wanita pertama dalam sejarah negara Zhao, tidak ada percikan cinta. Lebih baik mengubah lintasan. Kata Ye Chen dalam-dalam, kedua menantu perempuan itu jelas tidak sejalan dengan gayanya. Tahun-tahun itu panjang. Dalam ruang dan waktu aslinya, dia juga mengikuti jejak 9 Kaisar Chu, memasuki Tianxuanmen. Ketika berbicara tentang Tianxuanmen, Dong Huang harus terlalu bersemangat. Gadis itu juga serius dan tidak bisa berkata-kata, setidaknya dia tidak memiliki kecenderungan kekerasan. Tidak hanya dia tidak, tetapi dia juga sedikit bodoh, karena dia telah mewarisi kitab suci tanpa kata. Ruang dan waktu ini telah berubah, yang merupakan jembatan yang hanya dimiliki oleh Jining Suang. Zhu Xianjian tenang, dia biasanya tidak jujur, dan dia tidak memberinya kesempatan. Setelah melarikan diri lebih awal, dia berhibernasi dan mencoba yang terbaik untuk mengumpulkan kekuatan. Ini juga alasan mengapa dia bisa mengendalikan permaisuri nanti. Secara alami, permaisuri yang disebutkan di sini tidak lengkap, tetapi jenis yang memiliki kekurangan. Invasi iblis dengan mudah diselesaikan. Karena reinkarnasi Dacu tidak pernah disebutkan, dia meninggalkan Dacu pada tahun ke-800 setelah mengalahkan pilar iblis King Tian, dan pergi ke surga seperti kaisar dari semua generasi. Raja masih ada. Kaisar ke-11 Dacu bukanlah Liu Ruyan, tetapi kaisar pedang. Kaisar ke-12 adalah Jining Suang. Kaisar ke-13 adalah bakat yang disebut Xiao Linghua. Ini semua untuk nanti. Sungai panjang sejarah terus berlanjut ke langit. Dia tidak menemukan reinkarnasi, dan dia tidak membuat marah Lingshan dan Wu Zishan untuk menekannya. Dia memang bertemu Bei Sheng Jiuli Muxue, tetapi keduanya tidak bersatu. Itu Yao Xin. Ini masalah mengemis. Masih ada. Itu masih sapi tua yang bodoh,
dan monyet yang tidak bisa diandalkan. Hanya mereka bertiga. Jangan berharap lahir di tahun yang sama, di bulan yang sama, dan di hari yang sama, tetapi meninggal di tahun yang sama, di bulan yang sama, dan di hari yang sama. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Kuiniu dibacok sampai mati oleh kesengsaraan surgawi keesokan harinya. Pada hari ketiga, Kaisar Kera kecil tersesat ke tanah leluhur Qionqi, dan dia tidak terlihat keluar setelah itu. Saudara 3, jadilah bujangannya. N. Episode 3317 Waktu dan Ruang Asli -3. Ruang dan Waktu Asli. Cincin sejarah tahunan bergulir seiring waktu. Perubahan hidup. Ye Chen masih menjadi penonton, dan juga orang yang lewat di dunia manusia, karena dia pernah tinggal di Chu selama 1000 tahun, dia tidak akan meninggalkan satu jejak pun di ruang dan waktu ini. Sejarah berlumuran darah. Bahkan jika tidak ada jembatan untuk menemukan reinkarnasi, dia dalam ruang dan waktu aslinya masih berjalan di atas darah. Dia pernah membunuh putra dewa dari ras iblis di Wastelen Timur, memakukan gagak emas tua sampai mati dengan tombak di Nanyu, bertempur dengan sengit di gurun barat, Beyue membunuh segunung mayat dan lautan darah. Di era ini, cahaya kaisar cukup terang. Memantulkan cahaya kaisar, dia hancur berkeping-keping dalam ruang dan waktu aslinya, dan diselamatkan di zona terlarang Tiansu. Waktu dan ruang tidak membuat banyak perbedaan. Yang tidak berubah adalah restu rubah. Itu adalah peri rubah kecil yang sama yang memenggal kepalanya karena cinta, dan generasi ke-9 hanya mengingat namanya. Mengapa? Ye Chen menghela nafas, berbalik dan pergi diam-diam. Di alam Changlan, dia muncul lagi. Ada iblis jahat, dan Changlan lah yang pernah menggunakan potongan piano yang kacau untuk melanjutkan pernikahannya dengan Jining Suang dan melahirkan Xiao Yefan. Secara alami, tidak ada jembatan seperti itu di ruang dan waktu ini. Dia pergi ke tanah suci Yaoqi, di mana orang kepercayaan santo wanita itu berbaring dengan tenang, dan di tengah malam, dia tiba-tiba membuka matanya, dan kemudian dia akan menunjukkan senyum yang sangat aneh. Dia melihat untuk waktu yang lama sebelum pergi. Langit berbintang yang luas, dia berjalan tanpa henti, dan dia pada dasarnya berjalan melewatinya ketika dia sedang mencari reinkarnasi. Sekarang ketika dia berjalan lagi, suasana hatinya berbeda, setidaknya dia tidak memiliki rasa memiliki. Paradoks Bima Sakti. Tidak ada 6 alam di ruang dan waktu ini, dan karena tidak ada cinta kuno seperti itu, Diji tetaplah Diji, orang kejam yang selamat dari perampokan, dan memandang rendah dunia kemanapun dia pergi. Dengan seorang kaisar, tidak ada kekurangan orang suci. Penampilan muda Seng Zun masih terlihat sangat serius, tetapi hal-hal yang dia lakukan tidak terlalu serius. Ketika dia datang, pria itu sedang berkelahi dengan Mokin. Ini Mokin, Master Pedang Wu Tian. Dalam ruang dan waktu yang asli, dia akan menjadi orang yang membuktikan Tao dan menjadi kaisar. Berbicara tentang Master Pedang, saya harus menyebutkan Dewa Pedang. Tidak ada perubahan besar pada Jian Fei Dao. Dia fokus pada Dao Pedang dan berkultivasi ke puncak kaisar. Dia memiliki tujuan yang sama dengan Sanren 9 Pedang. Di antara 4 pembudidaya pedang puncak, tidak ada kekurangan Dewa Pedang Anggur. Dan peri pedang di ruang dan waktu ini, dibandingkan dengan ruang dan waktu yang berubah, benar-benar berbeda, tidak hanya tidak kuno, tetapi juga sangat berisik, membuat masalah di tanah suci Yaoqi, dan merebut ibu peri dari Yaoqi membuat banyak dari mereka. Langit berbintang tidak tenang, dan ada perang besar. Ye Chen adalah penonton, dan semua pejuang adalah kenalan. Mereka adalah dewa keberuntungan dan keabadian Yuhua. Untuk beberapa alasan, mereka bertarung. Mungkin mereka tidak menyukai satu sama lain, jadi mereka memulainya. Mereka yang menumbangkan kognisinya adalah para jenderal. Orang itu bukan orang baik di ruang dan waktu aslinya, dia tidak tinggal di bintang kuno Yinming, dia selalu suka berjalan-jalan di sekitar kuburan leluhur orang lain, entah berapa banyak kuburan yang dia gali. Perlu disebutkan, Great Chun Nine Emperors. Terlepas dari ruang dan waktu itu, kekuatannya cukup untuk mempesona. Dalam ruang dan waktu ini, dia sama-sama luar biasa. Selain dia di ruang dan waktu aslinya, dia hanyalah 10 kaisar. 9 jenderal besar Kaisar Zun, tidak ada yang berubah. Jenderal nomor 1 masih bernama Tianxing. Ketika Ye Chen menemukannya, dia sedang berjalan di depan gerbang Tiansu, dan 8 jenderal lainnya juga ada di sana. Perang sudah dekat. Akhir ceritanya tidak sulit untuk diprediksi, 1 dihitung sebagai 1, dan mereka semua diurus jika bukan karena disuan yang tiba dengan tentara kaisar pada akhirnya, kebanyakan dari mereka akan dilipat di area terlarang.
Karena itu, Tian Su masih penyayang. Kalau tidak, tidak akan mudah bagi siapapun untuk pergi, bahkan jika itu lebih kuat dari Kaisar Zun, dia tidak berani memaksanya. Berbicara tentang Kaisar Zun, dia pergi ke Ling Yu. Tentu saja ada pilar Optimus yang rusak, menyembunyikan Kaisar Langit Iblis, setelah itu langit menjadi kacau. Secara alami, ini adalah cerita selanjutnya. Di ranah spiritual, dia juga melihat Mo Yuan, dan era ini telah dihidupkan kembali. Selain dia, ada Kaisar Xuan Yuan. Adapun kaisar dan putra lainnya, mereka pada dasarnya utuh, dan mereka masih memproklamirkan diri. Perhentian berikutnya adalah kota tanpa air mata. Tidak ada air mata yang tidak kejam, berdiri di puncak gunung dan memandang dunia, matanya yang acuh tak acuh dan dingin penuh dengan kerinduan, misi Naihe, dia telah menjadi orang berdarah dingin di mata dunia, tidak ada air matanya dan kekejaman adalah kematian Naihe Kiao, tapi terlalu banyak cinta dan darah. Engah. Saat dia melihatnya, bunga darah bermekaran di langit berbintang, diwarnai dengan cahaya Buddha. Nai Shizun telah kehilangan jiwanya. Yang membunuh yang lain adalah dia di ruang dan waktu yang asli. Jika lintasan sejarah tidak berubah, keduanya adalah musuh, mereka adalah peri rubah kecil Shizundu, jadi mereka memiliki dendam satu sama lain. Kaisar. Sedikit perbedaan. Apa yang telah berubah adalah bakat Long Jie dalam ruang dan waktu aslinya. Long Jie mencintai Dewi Ras Roh, Dewi Ras Roh mencintai putra Dewa Ras Wu, dan putra Dewa Ras Wu mencintai Dewi Ras Kuno, dan Dewi Ras Kuno menyukai orang barbar, putra Dewa. Seri ini, dalam ruang dan waktu yang berubah, terjadi sebaliknya. Jadi, menarik satu untuk menggerakkan seluruh tubuh, dua ruang dan waktu memberikan interpretasi yang sangat baik. Terlalu banyak orang, terlalu banyak hal, telah berubah. Berjalan di langit berbintang, melihat terlalu banyak, benar-benar membalikkan kognisinya. Pada suatu saat, dia meninggalkan dunia manusia dan pergi ke dunia surga. Leluhur Daoist Hongjun masih menjaga alam surga awalnya, ruang dan waktu tidak banyak berubah, tetapi di era ini, tubuh kekacauan sudah berada di alam surga, menerima biografi leluhur Taois yang sebenarnya. Ah! Jika dia berteriak seperti ini, dia akan mendengarnya ketika dia datang ke surga. Itu adalah hantu Kaisar Xuan. Pria itu, tidak peduli ruang dan waktu mana, memiliki kelainan otak yang sama, bersembunyi di Gunung Buzu, dan berteriak setiap kali dia harus melakukan sesuatu, yang membuat orang lengah. Di kuil alkimia, ada dewa alkimia, raja alkimia, tetapi tidak ada sekte alkimia. Adapun talenta di Tianting, mereka masih tidak terlalu menyukai pengadilan awal. Kaisar Giok di sini seharusnya baik. San Xianji. Ada perang terus-menerus, dan begitu dimulai, perang akan melanda seluruh dunia, dan akibatnya 2 dari 5 gunung akan hancur, semua ini berbeda dari perubahan ruang dan waktu. Ye Chen tidak melihat lebih jauh, dan memasuki dunia bawah. Sebagai salah satu cara Kaisar F4, Kaisar Ming tidak mengecewakannya. Dia masih memiliki kebajikan itu. Sekilas, dia terlihat seperti anjing, tetapi sebenarnya dia tidak memiliki integritas. Menyaksikan edisi kolektor sedang naik daun. Dia melihat edisi kolektor legendaris untuk pertama kalinya. Saya harus mengatakan bahwa gambarnya masih sangat harum dan indah, dan sangat menarik. Setelah selesai, Kaisar Huang akan datang. Setelah itu, tubuh suci Dacheng dan Kaisar Agung berlatih. Ledakan. Gemuruh. Mingjue dan Baizi juga bertarung, para master bertarung seperti api yang berkobar, dan mereka juga bertarung seperti api yang berkobar, mereka bersaing untuk cita-cita setiap 3 hari. Menarik. Gumam Ye Chen, menutup matanya dan melihat ke tempat lain. Raja manusia juga ada di dunia bawah. Ini juga berbeda, menurut ruang dan waktu yang berubah, itu harus didacu, dan Raja Ruang dan Waktu ini adalah orang yang baik, dan dia harus menghadapinya. Mereka yang tidak terlalu serius adalah Yama dari 10 istana. Raja Hades di bawah kursi Hades, pencuri sultan yang hidup kecil, hakim dan ketidakkekalan dalam hitam dan putih semuanya berbeda dari yang dia ingat, termasuk Qin Mengyao, yang mengingat kekerasan, dan dalam ruang dan waktu ini, dia benar-benar pendiam dan pendiam. Ini kacau, semua kacau. Namun, Ye Chen sudah terbiasa dengan itu, lagi pula, lintasan sejarahnya terlalu menyimpang. Setelah melihat 3 alam, dia memasuki dunia prasejarah kuno. Di sini, dunia fana dan 6 alam hampir tidak dapat diganggu, karena ini adalah periode ruang dan waktu, atau dengan kata lain, ini adalah sisa dari zaman sebelumnya, dan dewa tidak dapat mengganggunya.
Dia masuk ke dalam kehampaan dan pergi ke tempat yang tidak diketahui. Xingzi Xiaowa ada di sini saat ini, tidur di tempat yang tidak diketahui, terkadang mengangkat kepalanya, melihat sekeliling, lalu kembali tidur, terkadang cekikikan. Ye Chen tidak pergi, tetapi berdiri dengan tangan di tangannya. Tidak diketahui adalah penjara, dia telah benar-benar memutuskan sejauh ini, dan kata, hukuman, di dahi Xiaowa adalah segel, yang harus disempurnakan dari alam semesta khusus, sangat sombong bahkan Xiaowa tidak dapat memecahkannya, lebih mengerikan. Mengaum. Pada saat yang tidak diketahui, Xiaowa tiba-tiba berdiri, tubuh mungilnya tiba-tiba terangkat ke tanah. Rao Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas, ini adalah pertama kalinya saya melihat orang sebesar itu, dengan tangan kosong dan terbungkus besi rune. Seluruh tubuhnya rantai itu bukan milik Xiaowa, kemungkinan besar itu juga segel, karena Xiaowa selalu ingin melepaskan diri dari rantai itu. Adegan ini telah berubah dalam ruang dan waktu, tidak pernah sebelumnya. Mungkin dulu ada, tapi dia dan permaisuri tidak menyusul. Selama bertahun-tahun, dia tinggal di sini. Seperti yang dia duga, bayi kecil itu mengalami perubahan ini dalam jangka waktu tertentu. Sampai terakhir kali, dia melihat tangan besar. Itu adalah tangan besar yang menghancurkan dunia, terwujud dari udara tipis, dan mengalahkan Xiaowa kembali ke bentuk aslinya dengan satu telapak tangan. Bahkan jika itu ilusi, bahkan jika itu adalah penonton, itu sudah cukup untuk membuat Ye Chen terkejut. Tangan besar itu terlalu menakutkan, bahkan permaisuri di puncaknya tidak bisa mengalahkan Xiaowa, tapi dia dipukuli ke tanah oleh salah satu telapak tangannya, itu jelas merupakan eksistensi yang melampaui Huangdi. Setelah itu, adegan yang lebih aneh. Alam yang tidak diketahui telah diguncang beberapa kali, dan akan ada gambar-gambar terfragmentasi yang belum pernah dilihat Ye Chen sebelumnya. Saya tidak tahu apakah itu surga, atau alam semesta lain, atau itu adalah negeri dongeng abadi. Mungkin Xiaowa. Ruang dan waktu yang telah ditelan, tetapi tidak dicerna, muncul, dan kebetulan dilihat olehnya. Ini benar-benar waktu yang tepat. Gumam Ye Chen, jika dia tidak datang ke ruang dan waktu ini, dia tidak akan tahu ada begitu banyak rahasia. Tapi kali ini, dia melihat lebih banyak. Dari tubuh Xiaowa, dia seperti melihat punggung Zhao Yun lagi. Selain Zhao Yun, ada sosok lain dari belakang. Setelah menontonnya untuk waktu yang lama, terlepas dari keadaan pikirannya, dia tidak bisa menahan cemberut. Sosok lain dari punggungnya adalah Ye Chen. Punggungnya sangat terdistorsi, tetapi dia tidak akan pernah mengakui kesalahannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia bingung untuk pertama kalinya sejak dia datang ke ruang dan waktu ini, dan dia benar-benar tidak tahu bagaimana dia bisa ada hubungannya dengan Xiaowa. Mungkinkah Xiaowa juga melahap dia? Pikirannya berantakan. Sulit dipercaya, rahasia macam apa yang disembunyikan di tubuh Xiaowa. Dia menyimpannya selama 300 tahun. Dalam 300 tahun terakhir, dia tidak pernah keluar dari domain yang tidak diketahui, dia memiliki pemandangan panorama perubahan Xingzi Xiaowa dan perubahan yang tidak diketahui, dan ada terlalu banyak hal yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Semakin saya baca, semakin bingung saya jadinya. Betapa bijaknya dia sepertinya bingung saat ini. Keok-keok. Ketika dia sedang berpikir, Xiaowa tertawa lagi dan datang dengan langkah terhuyung-huyung. Duduk bersila, dia bangun tanpa sadar. Itu karena bayi kecil itu berlari ke arahnya, berbaring di sekelilingnya dan mengendus lagi dan lagi, seolah-olah dia bisa mencium baunya, dengan mata bulat besar bersinar terang. Bagaimana mungkin? Ye Chen mengerutkan kening, dan melangkah mundur. Ini adalah ruang dan waktu paralel. Dan itu adalah sejarah masa lalu, seperti ini, bayi kecil di ruang dan waktu ini bisa mencium baunya. Orang ini sepertinya terlalu menentang langit, mengabaikan segalanya. Mengesampingkan semuanya. Episode 3318 Waktu dan Ruang Asli -4. Keok-keok. Tawa bayi, suara susu, tidak dewasa dan renyah. Senyum ini polos dan cemerlang. Tapi tawa ini, jatuh ke telinga Ye Chen, sangat menawan. Ternyata dia masih meremehkan Xiaowa. Hal ini terlalu menakutkan, begitu menakutkan hingga tak terbayangkan, lebih rendah untuk menilainya dengan melampaui jalan surga, bahkan jalan surga tidak dapat melakukannya, tetapi sangat mudah. Sambil berbicara, Xiaowa berlari lagi. Masih berbau, kemanapun Ye Chen mundur, akan tercium baunya, itu adalah anjing polisi, tidak peduli siapa pelakunya, selama dia bernafas, dia bisa terus mengejarnya. Ye Chen tidak mundur,
tapi tiba-tiba berhenti. Bayi kecil itu datang kemudian, mengendus kaki Ye Chen, lalu mengulurkan tangan kecilnya, tetapi tangan kecil itu kosong. Ketika dia meraihnya untuk kedua kalinya, ada cahaya berkeliaran di tangan kecilnya. Kali ini, itu benar-benar menyentuh hati Ye Chen. Ye Chen juga bisa merasakannya dengan jelas. Kamu luar biasa. Rao berada dalam kondisi pikiran orang suci tertinggi, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengacungkan jempol. Dalam sejarah, Anda juga bertanggung jawab. Poin ini, Xiaowa pantas mendapatkannya, Dao surga jauh dari cukup untuk melihatnya. Anda harus tahu bahwa dia adalah keberadaan ilusi, tetapi penonton alam semesta ini, Dao surga tidak memiliki hak untuk campur tangan, dan tidak dapat melihatnya. Tapi Xiaowa bisa melakukannya. Ayo bermain sendiri. Kata Ye Chen, melarikan diri dari yang tidak diketahui, karena Xingzi Xiaowa ingin menelannya, dan jika dia dapat menemukannya, dia dapat menelannya. Dia adalah seorang foodie, dan dia berani makan apa saja. Dimakan, tidak peduli dari mana asalnya, tidak bisa lepas dari intipnya. Zaman prasejarah kuno dari ruang dan waktu asli. Ye Chen duduk untuk waktu yang lama, mencoba yang terbaik untuk mengembangkan bayi kecil itu, tetapi tidak peduli bagaimana dia berevolusi. Pada akhirnya, tidak ada apapun, seolah-olah tidak diketahui, tidak ada di dunia manusia. Karena itu, kengerian alam abadi-abadi semakin meningkat. Sekuat Xingzi Xiaowa, mereka semua diasingkan ke tempat yang tidak diketahui, betapa menakutkannya alam abadi-abadi yang sebenarnya, dan Kaisar Huang hanyalah seorang adik laki-laki. Apakah mereka semua hanyalah semut dewa? Dalam 100 tahun ketiga, dia bangkit dan pergi. Kembali ke surga dalam ruang dan waktu semula, api perang telah menyelimuti langit berbintang. Klan prasejarah lahir. Seolah-olah ruang dan waktu telah berubah, gelombang pertama makhluk di langit dan bumi memicu bencana berdarah, dan pasukan sekutu yang bertempur di sepanjang jalan dikalahkan dan menduduki sebagian besar langit. Tahun ini, Dacu kembali. Pada tahun ini juga 5 area terlarang utama Xuan Huang dibebaskan, dan mereka dipaksa untuk menengahi. Dengan cara ini, situasi konfrontasi berlangsung selama 100 tahun. 100 tahun kemudian dalam perang, Zutian benar-benar menstabilkan posisinya, karena dia di ruang dan waktu aslinya sudah menjadi kaisar semu puncak, dan ditambah dengan darah tubuh suci, tidak ada yang bisa menjadi lawan. Banyak wilayah yang hilang telah direbut kembali. Namun, masih ada beberapa medan bintang di bawah kendali Hong Huang. Dalam situasi seperti itu, tidak ada yang bisa dia lakukan di ruang dan waktu aslinya. Lagi pula, dia bukan seorang master. Ini hanya sebagian alasannya. Lintasan sejarahnya berbeda, dalam ruang dan waktu aslinya, dia belum pernah ke dunia bawah atau dunia surgawi sampai tubuh suci disempurnakan, jadi dia tidak memiliki mata reinkarnasi, mata kekacauan, dewa liar kaisar, dan dewa suci. Tulang para tiran, termasuk persepsi Tao dan kultivasi jauh lebih rendah daripada dia yang telah mengubah ruang dan waktu. Secara alami, dia tidak dapat sepenuhnya mengusir orang prasejarah, tetapi jangan meremehkan kumpulan makhluk pertama di dunia, secara keseluruhan kekuatan sangat kuat. Langit bertempur di dalam, dan domain luar diuntungkan. Ye Chen telah melihat lubang hitam ruang dan waktu ini, dan ada terlalu banyak iblis dari domain luar yang mengintai, termasuk iblis tingkat kaisar dan kaisar berjubah hitam serangga pemakan dewa. Selain mereka, ada juga kaisar iblis surgawi di Lingyu. Ini belum berakhir, jangan lupakan pilar Optimus yang rusak di alam spiritual, ada yang lebih kejam di dalamnya, menyembunyikan kaisar iblis, ruang dan waktu yang berubah, dipotong oleh kaisar Xianwu melintasi reinkarnasi, tetapi di waktu dan ruang aslinya, tidak ada yang menghancurkannya, dalam perkembangan cabul yang gelap. Perlu disebutkan bahwa itu adalah kecantikan dari Santo wanita. Gadis itu, di ruang dan waktu aslinya, adalah penjahat yang sebenarnya. Orang-orang di ruang dan waktu yang asli tidak mengetahui semua hal ini. Jatuhnya dunia manusia selanjutnya, ini semua adalah salah satu faktor utamanya. Itu juga karena orang-orang prasejarah sedang membuat masalah, dan langit tidak punya waktu untuk memedulikan mereka. Orang-orang di ruang dan waktu asli tidak tahu bahwa alam luar mengintai di surga, tetapi nenek moyang Taoisme, kaisar dunia bawah, dan di ruang dan waktu asli tahu bahwa semuanya tampak nyata. Namun, penghalang antarmuka tidak dapat membantu. Terutama di Huang, dalam ruang dan waktu aslinya, sama sekali tidak tercerahkan. Ini bukan yang paling kejam. Alasan utama mengapa langit runtuh adalah karena Xiao Ruoxi, tubuh abadi dari permaisuri surga kuno.
Jika dia ada di sana, dunia manusia akan stabil. Masalahnya, dia dikendalikan oleh Zhu Xianjian. Mengenai hal ini, Ye Chen masih sangat terkejut bahwa pedang Zuxian dapat mengendalikan tubuh abadi. Ini adalah cerita selanjutnya. Berbicara tentang pedang Zuxian akan tiba, tersembunyi dalam kehampaan dan kehampaan. Ye Chen tidak bisa menahan cemberut saat melihatnya. Itu bukan salahnya, itu karena itu bukan satu pedang Zuxian, tapi 9 pedang Zuxian. Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga, belum pernah muncul sebelumnya dalam ruang dan waktu yang berubah. Dari awal hingga akhir, hanya satu pedang Zuxian yang terlihat, 8 pegangan lainnya masih tersembunyi di langit. Sialan, mengapa Anda membutuhkan 2 kaisar terpencil dari wilayah luar untuk mengambil tindakan? Hanya orang-orang yang bersembunyi di dunia manusia ini yang dapat membersihkan surga. Tidak heran Hong Chen membalikkan ruang dan waktu. Membunuh. Perang. Saat dia menyaksikan, pertempuran besar antara surga dan hutan belantara dimulai lagi. Mengapa? Ye Chen mengerutkan kening. Ada begitu banyak ancaman yang dirahasiakan, tetapi dia tampaknya tidak menyadarinya. Pertempuran sedang berlangsung. Bagaimana mungkin perang saudara yang melanda langit berbintang tidak terkalahkan? Tapi kenyataannya lebih rumit dari yang dia bayangkan. Misalnya, benua Nether pernah ditempati oleh kehancuran besar, yang mengakibatkan kurangnya tambalan. Dari sanalah iblis surgawi menyerbu. Secara kebetulan, orang yang menginvasi dari benua Nether adalah Kaisar Iblis Surgawi yang menginvasi Dacu untuk pertama kalinya setelah ruang dan waktu berubah. Tapi dia tidak absen. Perlu disebutkan bahwa, di antara 9 Raja Iblis di bawah tahta Kaisar Iblis Surgawi, tidak ada Raja Iblis Perawan Surgawi, yaitu Ali yang bereinkarnasi, sedangkan untuk Raja Iblis ke-9, saya belum pernah melihatnya. Bencana dimulai sejak hari ini. Dalam hal invasi asing, ras prasejarah masih menjadi yang tercepat. Mereka pergi, tapi langit sedang berperang. Perjuangan ini tidak hanya ditujukan pada pasukan iblis surgawi, tetapi juga iblis yang keluar dari lubang hitam, iblis yang jatuh dari jalan Taiko, tidak ada kekurangan Kaisar Agung, dan ada juga Kaisar Surgawi. Level Kaisar Surgawi ini adalah Kaisar Setan Canye. Dalam ruang dan waktu yang berubah, dia dihancurkan oleh tubuh Kaisar Yan dan putra Kaisar Yan. Ruang waktu asli dihancurkan oleh mereka lagi. Api perang berdarah menyapu seluruh langit, dan dunia manusia berlumuran darah. Semua orang berperang kecuali Hong Huang. Prajurit dan Jenderal Iblis di Outland tidak perlu ditakuti, tetapi Iblis tingkat Kaisar harus ditakuti. Waktu membuat pahlawan. Dewa Pedang dari surga menawarkan pengorbanan untuk membantunya dalam ruang dan waktu yang asli, secara paksa menganugerahkan tahta kepada Dacheng. Tidak ada konspirasi lintas ruang dan waktu untuk capaian besar ini. Setelah masalah selesai, Kaisar Iblis Surgawi akan musnah. Tidak peduli ruang dan waktu mana, apakah itu di Dacu Tianmen atau di benua Nether, orang yang menghancurkannya adalah tubuh suci bernama Ye Chen. Sudah takdir Kaisar Dacheng dihancurkan. Terhitung dari ini, dia dihancurkan 3 kali dalam 2 ruang dan waktu. Kemudian, pilar Optimus runtuh. Kecuali Raja Iblis Surgawi, semua Iblis Surgawi yang menyerang dimusnahkan tanpa kecuali. Berbicara tentang Tuan Tianmo, dia sebenarnya milik klan teratai hitam. Ini juga alasan mengapa dia tidak dimakamkan karena runtuhnya pilar sihir. Dia fatal dan melarikan diri ke lubang hitam. Dalam pertempuran ini, surga dan dunia manusia bertempur dengan sengit. Saya tidak tahu berapa banyak puncak dari yang terkuat yang mati dalam pertempuran untuk yang tertinggi, termasuk 4 kaisar dan 5 jenderal. Setelah itu, Jian Zun yang membuktikan Dao dan menjadi kaisar. Dengan Holy Fisik Dacheng melindungi jalan, orang-orang prasejarah tidak berani memimpin, dan wilayah luar yang menyerang juga sangat ditolak oleh Holy Fisik, dan Ekaristi Dacheng tinggal bersama kaisar seumur hidup. Pada titik sejarah ini, mungkin pahala dan kebajikan sudah lengkap. Sangat disayangkan bahwa bencana yang lebih besar secara bertahap dimulai. Episode 3319 Ruang dan Waktu Asli -5. Ruang dan waktu asli. Ahli pedang membuktikan jalannya, ditambah dengan tubuh suci Dacheng setingkat kaisar, 2 makhluk tertinggi hidup bersama seumur hidup. Setelah itu, akan terjadi banjir dan bencana. Baik Kaisar Agung dan Dacheng Sein fisik sangat kuat, mereka berburu satu persatu, dilikuidasi satu persatu, dan membunuh mereka sampai seluruh keluarga musnah. Pada titik ini, ada perbedaan. Ruang dan waktu yang telah berubah adalah suku prasejarah yang diinjak-injak oleh permaisuri kehancuran timur. Itu sejarah, tidak penting lagi.
Merefleksikan cahaya bulan ruang dan waktu, Ye Chen berjalan perlahan, diikuti oleh Xiao Ruoxi. Dia masih hidup dalam kehidupan yang menyedihkan, dengan kaki telanjang, gaun bunga kecil compang camping, tubuh abadi, tidak lagi di dunia. Berapa tahun telah mengembara, hari demi hari, tahun demi tahun, ada kenangan, dan kenangan akan terlupakan, hidupnya seperti dunia manusia, kacau dalam keabadian. Tiba-tiba, Jian Ming terdengar. Pedang Naizu Xian akhirnya muncul, dengan 9 pegangan terlihat bersamaan, cahaya langit yang berwarna-warni, indah dan melamun, tetapi mimpi ini penuh dengan warna kiamat. Kemudian, 9 pedang kembali menjadi satu. Itu awalnya adalah seorang prajurit Huangdi, itu datang dari jalan surga, dan itu adalah pedang surga yang asli. Dalam ruang dan waktu ini, pada dasarnya tidak memberinya kesempatan. Sebagian besar tidak aktif, disembuhkan secara rahasia, dan mengumpulkan kekuatan yang mengerikan penampilannya, baik master pedang maupun dia di ruang dan waktu ini tidak menyadarinya. Aku benar-benar tahu bagaimana memilih waktu. Ye Chen bergumam pelan, melihat kedua alam langit dan dunia bawah, tidak peduli Daozu Hongjun atau Kaisar Dunia Bawah Huang, mereka semua tertidur lelap, dan dia tidak melakukannya. Tidak tahu apa-apa tentang itu. Zeng. Ketika melihat ke belakang, pedang Zuxian, yang menggabungkan 9 pedang menjadi satu, telah memasuki tubuh Ruoxi kecil. Pada saat itu, Ruoxi kesakitan, matanya yang jernih dipenuhi dengan kebingungan, dan ketika kebingungan itu menghilang, apa yang tercermin dalam dirinya mata sudah itu adalah cahaya warna-warni, dan selain itu, hanya ada sentuhan. Sikap yang tidak sepadan dengan usianya, menyihir, suram, tirani, haus darah. Hampir semua emosi negatif disertakan. Ya, dia dikendalikan. Mengenai masalah ini, Ye Chen pernah berpikir bahwa pedang Zuxian mungkin tidak dapat mengendalikan Ruoxi, tetapi pedang Zuxian dengan 9 pedang dalam satu harus dapat melakukannya. Rakyat biasa dikalahkan, dan kamu tidak bisa lepas dari kesalahan. Ye Chen berbicara dengan santai, dan kata-kata di mulutnya mengacu pada area terlarang dan kota tanpa air mata. Jika kamu tahu identitas Ruoxi, kamu harus memberitahunya lebih awal. Dunia mungkin tidak memenuhi syarat untuk diketahui, tetapi yang maha tinggi tapi dia memenuhi syarat. Jika dia mengetahuinya lebih awal, dia pasti akan melindunginya. Dengan cara ini, tidak akan mudah bagi Zhu Xianjian untuk mengendalikan tubuh abadi. Dalam analisis terakhir, saya masih terlalu percaya diri. Keyakinan ini harus datang dari permaisuri, yang yakin tidak ada yang bisa mengendalikannya. Tapi mereka meremehkan Zhu Xianjian. Yang juga diremehkan adalah Dao of Heaven yang kejam. Itu pelakunya. Ketika Ye Chen melihatnya, Zhu Xianjian telah mengendalikan Ruoxi dan melarikan diri dari gerbang surga. Kemudian, alam semesta Great Chu berada dalam kekacauan. Kekacauan semacam ini, dengan penularannya sendiri, segera menyebar ke seluruh langit. Hanya karena Ruoxi adalah pemimpinnya. Dalam ruang dan waktu yang berubah, Ruoxi kecil juga keluar dari gerbang Tianmen, dan gangguan yang dia buat benar-benar tidak biasa. Jika dia menggerakkan seluruh tubuhnya, seluruh langit akan menderita. Ledakan, ledakan. Karena kekacauan alam semesta, dia dan Master Pedang di ruang dan waktu asli telah meninggalkan kebiasaan. Daozu dan yang lainnya juga terbangun. Tentu saja, tidak ada yang bisa dilakukan, tidak ada yang bisa memperbaiki alam semesta yang kacau, hanya untuk menemukan Ruoxi, dia dalam kegelapan untuk sementara waktu, dan perlu dibawa kembali ke Dacu. Sayangnya, banyak hal menjadi bumerang. Master Pedang dan dia mencari di seluruh dunia dan semua surga, tetapi mereka tidak dapat menemukan pedang Ruoxi Zuxian, dan bahkan Kaisar Ming dan Daozu tidak dapat menemukan jejaknya. Benar jika Anda tidak dapat menemukannya. Kemampuan Zhu Xianjian untuk melarikan diri dan bersembunyi benar-benar unik, dia sudah mengalaminya, mudah untuk mengalahkannya, tetapi sulit untuk menangkapnya, apalagi membantainya. Ledakan, gemuruh. Awan gelap bergulung di langit, guntur dan kilat menyambar, dan dunia manusia awalnya cerah, tetapi ada lebih banyak kotoran yang tidak bisa dihilangkan, retakan di ruang angkasa, retakan di lubang hitam, pusaran air tanpa peringatan, terwujud tanpa peringatan, dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya menghilang tanpa bisa dijelaskan. Mengapa? Ye Chen menghela nafas, karena dia melihat Xiao Chen, putra Raja Perang, tersedot ke dalam lubang hitam, dan dia dimakamkan di lubang hitam di tangan Zhu Xianjian tanpa melihatnya keluar. Pengingat yang menyedihkan bukan hanya putra Raja Perang. Setelah Xiao Chen, Zhu Xianjian Ruoxi menculik Raja Dewa Keberuntungan, semua keberuntungan diambil,
dan ada juga orang suci, kaisar, raja abadi, setan yang menelan, dewa pedang. Terlalu banyak orang telah dibunuh. Yang terburuk adalah raja manusia, yang kepalanya dipenggal oleh pedang. Pada hari kematian tragis raja manusia, Ruoxi menghancurkan tanah suci Yaochi dan merampas tubuh dan kecantikan santo wanita itu. Itu, menghantui dan menghilang. Apa yang disebut tombak terbuka mudah disembunyikan, tetapi panah tersembunyi sulit dipertahankan. Itulah adanya. Di belakang tanah suci Yaochi, ada terlalu banyak ras, kekuatan, sekte, dan terlalu banyak biksu, manusia, dan roh binatang buas mereka menghilang entah kenapa, atau dibunuh, atau dimakan. Setiap hari, seseorang meninggal. Ye Chen melihat semua ini. Menyedihkan, sangat menyedihkan. Tapi dia hanya penonton, yang hanya bisa menonton, tapi tidak bisa ikut campur. Ini belum berakhir, ada invasi alien. Itu adalah pedang Zuxian yang mendapat masalah, mengendalikan Ruoxi, dan tidak pernah kembali ke Dacu. Dia diam-diam mengganggu banyak kekuatan dan menarik 9 kaisar iblis dari wilayah luar. Selain mereka, ada juga Demon Heaven Emperor. Orang itu keluar, melampaui hidup dan mati dan bangkit kembali dengan kuat, kaisar surga yang asli. Dalam pertempuran ini, Master Pedang tewas dalam pertempuran. Kematiannya sangat berharga. Dia membantai 5 kaisar Outland, dan pedang para kaisar semuanya hancur dalam pertempuran. Dia adalah kaisar besar lainnya yang mati dalam pertempuran setelah kaisar bela diri abadi di ruang dan waktu ini. Dalam pertempuran ini, Da Cheng Sein fisik hampir mati. Dia juga memiliki prestasi kaisar Tu, tetapi sayangnya, dia dipukuli oleh pedang Zuxian. Dia bukan lagi tubuh suci Da Cheng yang lengkap, tetapi tulang suci tertinggi dipotong. Karena alasan ini, Zhu Xianjian juga membayar harga yang sangat mahal, terluka parah oleh Da Cheng Seng, dan hampir lepas kendali oleh Ruoxi, dan tidak berani memimpin selama beberapa hari setelahnya. Orang yang paling diuntungkan dari pertempuran ini adalah Santo Wanita. Sebagai gantinya, dia memasukkan jarum di setiap kesempatan, dan ketika Master Pedang dan Tubuh Suci tidak punya waktu untuk menjaganya, dia menemukan tempat untuk selamat dari malapetaka. Keberhasilan yang kuat dari tahta. Namun, dia juga memiliki kekurangan. Seperti dia di ruang dan waktu aslinya, Hongyan juga bukan tubuh suci Da Cheng yang lengkap. Di alam liar, ada pertempuran antara pria dan wanita. Ye Chen adalah seorang penonton, dan suasana hatinya cukup rumit. Kedua ekaristi dibagi rata. Karena kecantikannya, iblis alien yang bersembunyi di lubang hitam turun ke langit. Mulai hari ini, dunia manusia terbagi menjadi 2. Yang disebut 2 titik berarti bahwa dia di ruang dan waktu asli, dan tubuh suci wanita di ruang dan waktu asli masing-masing menempati setengah dari wilayah dunia manusia, dan mereka bertarung tanpa akhir untuk waktu yang lama. Api perang membakar seluruh langit. Tapi Ye Chen tahu bahwa kekalahan rakyat jelata sudah pasti. Fakta adalah sejarah. Pada hari itu, di ruang dan waktu aslinya, dia memenggal kepala Raja Iblis Surgawi dan menyelamatkan Dong Huang Taixin dengan cahaya bintang berdarah di punggungnya. Dia terhuyung-huyung di sepanjang jalan dengan punggungnya. Mereka bukan pasangan. Hanya karena pengorbanan yang dilakukan oleh Dewa Pedang, tubuh suci Da Cheng telah tercapai. Sejak hari itu, Ye Chen di mata Dewi Kunlun adalah pedangnya, dan apa yang dia bisikkan adalah namanya. Tidak peduli kapan dan kapan ruang itu, yang dia cintai, mereka semua adalah Dewa Pedang dari surga. Ye Chen pernah melihat pemandangan ini sebelumnya. God King Good Fortune telah melihat adegan ini sebelumnya, tetapi dia salah mengerti artinya. Selama periode ini, Ye Chen pernah pergi ke tempat yang tidak diketahui. Tawa bayi kecil itu masih begitu polos dan cemerlang, dan ketika jatuh ke telinga Ye Chen, mereka sangat memesona. Hal kecil ini lebih menakutkan dari yang dibayangkan. Ledakan, gemuruh, bubuk mesiu berdarah dan api perang belum dimusnahkan. Atau invasi asing. Kali ini, rakyat jelata dikalahkan, dan saya tidak tahu berapa banyak makhluk tertinggi asing yang masuk. Dunia bawah, yang pertama jatuh. Terlalu banyak kaisar yang menyerbu, tubuh Kaisar Huang Zan dihancurkan, dan tubuh Kaisar dunia bawah Zan musnah. Kemudian, langit runtuh. Nenek moyang Tao sangat kuat, tetapi dia bukan tandingan kaisar yang semu. Dia dipaku ke langit dengan tombak, dan murid serta cucunya, serta semua makhluk hidup di surga, dikuburkan. Dunia manusia tidak pernah terhindar. Mayat Chu yang agung menjadi gunung, darah dunia bawah mengalir ke sungai, 5 area terbatas Suan Huang semuanya diratakan,
dan kota tanpa air mata, klan peri, dan banyak sekali alam semuanya menjadi abu dari api perang. Dikalahkan oleh dua kaisar yang sunyi. Ada yang selamat. Dalam ruang dan waktu aslinya, ia mengkonsumsi mata roda langit 6 jalur dan membalikkan ruang dan waktu. Dengan kata lain, sebelum kematiannya, jiwa dan jiwa permaisuri membantunya membalikkan ruang dan waktu untuk mengubah sejarah yang sudah mapan. Jadi, inilah masalahnya. Misi Hong Chen adalah membunuh Ruoxi atau melindungi Ruoxi. Jelas, yang terakhir. Bukan tanpa alasan misi Bao Ruoxi menjadi membunuh Ruoxi. Itu salah dewa. Misi Hong Chen dirusak olehnya, dan itu diukir menjadi merek keabadian dalam ruang dan waktu, darah dan ingatannya musnah, dan dia hanya ingat untuk membunuh Ruoxi. Belum lagi, Hong Chen benar-benar membunuh Ruoxi. Jika tidak, tidak akan ada pembalikan dari 6 jalur. Adapun bagaimana dunia manusia menghancurkan Ruoxi, tidak sulit ditebak, pasti ada sosok Zhu Xianjian, dan pasti ada jalan surga yang membantunya secara rahasia, sehingga ia mengalami musibah darah. Diiringi oleh dentuman, dunia manusia runtuh. Tidak ada makhluk di dunia manusia yang selamat. Ye Chen tetap diam untuk waktu yang lama. Ini adalah malapetaka yang menghancurkan dunia, semua orang biasa di 10.000 wilayah telah jatuh, dan setiap kali seseorang dimakamkan, hatinya akan sedikit sakit, dan sosok yang dikenal adalah semua makhluk dalam ingatan, raungan sebelum kematian, semua dari deru jiwa, berkumpul menjadi lagu pemakaman hari kiamat, keputusasaan dan kesedihan. Ini adalah sejarah aslinya. Bahkan sebagai penonton, hati Ye Chen cukup berat. Ledakan. Gemuruh. Pertempuran untuk menghancurkan dunia berakhir pada prasejarah kuno, dan domain asing menyerbu prasejarah kuno, bahkan jika ada kaisar yang sunyi, akan sulit untuk membalikkan keadaan, dan semuanya musnah. Sejauh ini, tidak ada lagi makhluk hidup yang terlihat. Seluruh surga diliputi oleh roh-roh jahat, dan itu benar-benar gelap, tanpa cahaya untuk dilihat gunung dan sungai besar dalam ingatan berubah menjadi neraka, sunyi sepi dan mati. Dan dia, Ye Chen, adalah saksi sejarah, menyaksikan malapetaka, dan juga menyaksikan penguburan orang biasa, melihat sekeliling, hanya tersisa bendera perang yang rusak. Dia benar-benar memahami keadaan pikiran Hong Chen. Sebagai orang yang selamat dari ruang dan waktu, kebingungan dunia manusia adalah darah dan air mata. Era ketika orang biasa dimakamkan adalah tujuanku. Kata-kata Hong Chen terngiang di telinganya lagi. Mungkin, ini adalah keinginan Hong Chen yang paling lama disayangi, untuk kembali ke rumah paling asli, bahkan jika dia adalah satu-satunya yang tersisa di dunia, dia akan mati dalam perjalanan untuk mengisi daya. Episode 3320 Waktu dan Ruang Asli -6. Mengapa? Ye Chen menghela nafas, berbalik diam-diam, dan pergi ke tempat yang tidak diketahui. Orang biasa dikalahkan, tetapi ruang dan waktu ini masih ada, dia ingin membaca cerita selanjutnya. Xiaowa masih di sana, tidur sendirian. Ye Chen melihatnya untuk waktu yang lama, tetapi lelaki kecil itu tidak menanggapi. Dia melihat kata Xing di tengah alisnya berkedip sejenak. Seharusnya itu adalah segel yang membuat Xiaowa tertidur. Tidur ini berlangsung selama bertahun-tahun. Dan Ye Chen, yang telah menjaganya selama bertahun-tahun, harus mengawasi pelahap ini, untuk melihat kapan ia keluar dan apa fungsinya, inilah tujuan kedatangannya. Suatu hari, Xiaowa bangun. Sama seperti sebelumnya, hidungnya berkedut, seperti pesek, mengendus-endus, sampai mencium bau kaki Ye Chen, dan matanya yang besar bersinar terang. Ye Chen tidak bergerak. Tapi Xiaowa tidak terlalu sopan, dan memeluk salah satu kakinya dengan dua tangan kecil, dan menggerogoti seteguk dengan brutal, dan dia bisa merasakan sakitnya dengan jelas. Abaikan semuanya, gumam Ye Chen. Tidak peduli ruang dan waktu manapun, Xingzi Xiaowa berada di atas jalan surga, memasuki yang tidak diketahui, itu adalah penguasa, itu adalah raja, belum lagi tubuh suci Da Cheng Kuasi Huang, bahkan jika itu adalah Kaisar Huang, bahkan jika itu jalan surga, meski abadi, itu juga layak dimakan. Variasi seperti itu, pacaran adalah malapetaka. Ada juga medan yang tidak diketahui ini. Mungkin dulunya alam semesta, tetapi semua yang ada di alam semesta, termasuk alam semesta dan aturan, telah dimakan habis. Ledakan. Gemuruh. Karena Ye Chen digigit, ruang dan waktu yang berubah tiba-tiba bergemuruh. Banyak kaisar mendongak, tidak tahu kenapa. Mata indah permaisuri dalam, masalahnya bukan pada ruang dan waktu ini, tetapi dalam ruang dan waktu asli,
Seperti yang diharapkan, Ye Chen pasti terluka. Luka sekecil apapun akan memengaruhi ruang dan waktu ini, karena Ye Chen adalah pemilik ruang dan waktu ini manusia terhubung dengan alam semesta, dan jika dia memiliki kekurangan, itu berarti ada kekurangan di ruang dan waktu ini. Ye Chen tidak tahu ini. Setelah digigit, dia berbalik dan meninggalkan yang tidak diketahui, lalu kembali lagi. Keok-keok. Xiaowa tertawa bahagia, dan berlari bola-balik mengejar Ye Chen dengan kaki kecil yang terhuyung-huyung. Dia rakus, dengan sikap tidak menyerah sampai dia menelan Ye Chen. Bentuknya, atau berteriak, kadang tidur, kadang duduk di sana dalam keadaan linglung, dan terkadang menangis dengan keras. Saya tidak tahu tahun berapa itu keluar. Mata Ye Chen berkilat, dan dia mengikuti bayangan, menunggu hari ini. Setelah bertahun-tahun, pertama kali keluar. Dunia luar masih sangat gelap, tanpa cahaya sama sekali, roh-roh jahat melonjak dan berguling, kilat dan guntur ada di mana-mana, ada penampakan kehancuran, dan mereka berevolusi satu demi satu. Ledakan, gemuruh. Secara kebetulan, seseorang melintasi malapetaka, dan itu juga malapetaka Kaisar Huang. Melihat orang yang melewati malapetaka, itu adalah... Oh, Ye Chen masih memiliki kesan mendalam padanya. Dia dulunya adalah dewa terbesar di Jalan Taiko. Jika dihitung dengan mengubah ruang dan waktu, Ye Chen masih menjadi saudara iparnya. Sampai hari ini, dia masih ingat pedihnya kecantikan ketika dia dimakamkan, penuh hormat terjebak oleh cinta, iblis suci mengubah dirinya menjadi boneka, tetapi sebelum dia meninggal, dia pernah percaya pada orang biasa. Sejarah berbeda. Dalam ruang dan waktu aslinya. Oh adalah penjahat yang sempurna. Keok-keok. Xiaowa tersenyum polos, entah dari mana, dia langsung pergi ke. Oh, itu. Ada apa? Inilah makna yang diwakili oleh mata ketiga Huangdi, saya tidak tahu dari mana bayi kecil itu keluar, apalagi asalnya, saya hanya tahu itu sangat aneh, banyak menelan. Ye Chen mengangkat matanya dan melirik Tiandao. Jalan surga di alam semesta asli tampaknya tidak diketahui. Engah. Oh menderita kemalangan, dan awalnya melintasi malapetaka, tetapi Xiaowa membuat masalah, secara tidak sengaja, diretas ke 9 neter illusions, dan ketika saya melihatnya lagi, saya tenggelam oleh ratusan juta petir. Dia dimakamkan di kesengsaraan Kaisar Huang. Plot ini mengejutkan Ye Chen, dan dia terlalu sedih untuk mati. Menarik. Kaisar Tianmo Huang, Emo Huangdi dan Sengmo Huangdi semuanya tersenyum, mereka tidak peduli dengan penguburannya, tidak masalah, mereka lebih tertarik pada Xiaowa. 3 kaisar yang sunyi bergandengan tangan untuk memblokir Xiaowa di Tianhuang. Naimo Huangdi, yang pertama menyerang, menutupi seluruh langit berbintang dengan telapak tangannya. Engah. Kaisar Huang di Palu, dan Xiaowa, yang dihukum oleh Xingzi, tidak dapat membedakan timur, barat, utara dan selatan dengan satu telapak tangan, dan iblis suci Huangdi yang kemudian dibunuh juga dipukuli hingga berkeping-keping oleh telapak tangannya. Salah satunya adalah Tianmo Huangdi, ditendang olehnya, dan tubuhnya remuk. Adegan ini mengejutkan para iblis di alam semesta. Bahkan jalan surga sedang booming, pasti mengejutkan, ini sangat gila. Yang paling bingung adalah 3 kaisar yang sunyi. Sial, apakah kita dipukuli? Dipukul oleh boneka kecil. Kebodohan adalah kebodohan, lebih dari itu adalah keterkejutan. Mereka adalah Huangdi. Ini bahu ke bahu, dan kekalahannya terlalu mudah. Bekerja sama untuk menekan. Ketiga kaisar yang sunyi itu mendengus dingin, menyapu iblis-iblis mengerikan dan menyerang dari 3 sisi. Adegan berikutnya sangat berdarah. Xiaowa mengalahkan 3 Huangdi dengan 1 lawan 3, latar belakangnya sedikit lebih lemah dari kaisar jahat Huangdi, tubuh kaisar telah dibongkar berkeping-keping, dan darah gelap kaisar runtuh ke langit berbintang. Sultan. Ye Chen berdiri dengan tangan terlipat, dan dia adalah penonton yang setia. Melihat 3 kaisar yang sunyi dipalu oleh bocah lelaki itu, dia sangat masam sehingga dia tidak tahu. Mereka semua tidak stabil, tidak ada yang terburuk, hanya lebih buruk. Di sisi lain, Xiaowa, tidak terjadi apa-apa. Dia hanya seorang foodie, dia makan segera setelah dia menangkapnya, dan dia memiliki nafsu makan yang luar biasa. Mulutnya berdarah, tapi dia tersenyum ceria. Sangat menarik untuk dilihat. Ledakan. Gemuruh. Jalan surga tidak lagi tenang, dan alam semesta penuh dengan kilat dan guntur. Adegan yang mengerikan mengikuti. Setan surgawi, setan malapetaka, dan setan suci semuanya diledakkan satu persatu, atau dengan kata lain,
mereka semua kembali ke jalan surga, termasuk setan suci Tianping Dacheng yang semu, termasuk keindahan, termasuk 3 kaisar yang sunyi sepi, semua lenyap di dunia, datang dari jalan surga, dan kembali ke jalan surga. Pada saat itu, seluruh alam semesta menjadi sangat kosong. Ye Chen melihat sekeliling, dan tidak ada lagi setengah dari sosok itu, hanya rolling mosa yang tersisa. Ledakan. Dao surga muncul di dunia, dan menjadi raksasa yang mengangkat langit. Alam semesta runtuh selangkah demi selangkah, dan wajahnya tidak dapat dilihat dengan jelas. Ketika keluar, guntur yang tak terhitung jumlahnya melintas, dan orang dapat melihat pembukaan dunia dan evolusi segala sesuatu. Ini pertama kalinya aku melihat seluruh tubuh Dao of Heaven. Ye Chen bergumam pelan, tanpa sadar mengangkat kepalanya, dan melihat ke atas. Jalan surga terlalu besar. Jika Kaisar Huang juga dibagi menjadi beberapa level, hari itu Dao akan menjadi penyempurnaan Kaisar Huang, dan Kaisar Huang dapat berdiri bahu-membahu dengannya, tetapi itu tidak akan pernah lebih kuat dari Dao surga, karena itu menggabungkan semua iblis, termasuk 3 kaisar, dan itu akan menjadi itu adalah kehendak, itu adalah tuannya. Kamu, bagaimana kamu melakukannya? Ye Chen menarik napas dalam-dalam, dan kamu, di mulutnya mengacu pada permaisuri Gu Tianting. Setelah mengubah ruang dan waktu, jalan surga juga bisa meluluhkan semua iblis. Setelah menyatu, bahkan permaisuri di negara bagian paling puncak pun pasti bukan lawannya. Kemudian muncul pertanyaan, mengapa Dao surga tidak bergabung? Ada alasan untuk ini. Karena generasi iblis suci, permaisuri menggunakan generasi iblis suci untuk secara paksa menahan jalan surga dan mencegahnya melebur menjadi iblis. Akan ada kesempatan untuk membalikkan keadaan, dan runtuhnya era prasejarah kuno akan mengakhiri era tersebut. Ledakan. Suara bang-bang mengikuti, lebat dan berirama, itu adalah kecepatan surga, terlalu berat, setiap langkah jatuh, seluruh alam semesta bergetar. Ye Chen menutup matanya dari langit, dan menatap Xiaowa. Xiaowa juga mengangkat kepala kecilnya, di depan Tian Dao, itu seperti sebutir pasir kecil, matanya sangat bingung, ada persilangan di antara alisnya, dan ada cahaya abadi yang bersinar. Ledakan. Diiringi dentuman, boneka kecil itu juga berubah bentuk, awalnya benda kecil, tapi berdiri tegak dalam sekejap. Sepasang mata besar itu lebih menyilaukan dari matahari, dan menyakitkan melihat Ye Chen. Xiaowa memulai perang dengan Tian Dao. Kedua raksasa itu berjuang untuk menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, dan alam semesta yang tidak begitu lengkap banyak yang runtuh dan menjadi terfragmentasi, yang tampaknya merupakan tanda ledakan. Tidak masalah, yang penting adalah situasi pertempuran. Jalan surga di Palu, sejak awal perang, tidak pernah berdiri kokoh, dipukuli oleh Xiaowa satu demi satu, jiwa pemukulan kembali ke alam semesta, menjadi kehampaan. Karena jalan surga dihancurkan, alam semesta menjadi kacau balau. Alam semesta asli terlihat seperti ini, kacau balau, dan dengan berlalunya waktu, jalan baru surga akan lahir. Cara langit yang asli adil, dan akan melahirkan segala sesuatu dan semua roh. Sejarah evolusi. Keok-keok. Bayi kecil itu kembali ke bentuk aslinya, memantul bola-balik di alam semesta tanpa prinsip surgawi, menelan sepenuhnya, alam semesta yang kacau ini dimakan kosong olehnya, dan diubah menjadi bagian lain oleh wilayah mentah yang belum dipetakan. Itulah masalahnya. Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri, tebakannya sebelumnya akhirnya dikonfirmasi sepenuhnya, meskipun dia telah siap secara mental, dia masih tidak bisa menahan gemetar ketika melihatnya dengan matanya sendiri. Ini adalah akhir dari sejarah. Ini adalah ruang dan waktu asli, dewa menghancurkan semua makhluk hidup, bayi kecil memakan jalan surga, dan semuanya menjadi debu tak terlihat di tempat yang tidak diketahui. Ternyata Xiaowa adalah pemenang terakhir. Ye Chen masih tidak pergi, dan mengikuti Xiaowa sepanjang jalan, terus mengintipnya. Makhluk kecil itu menguap sepanjang jalan. Mungkin lelah, mungkin karena segel hukuman bekerja dalam kegelapan, bersinar terang lagi dan lagi, mencoba menyeretnya ke dalam tidur yang tiada henti. Zeng. Saat saya sedang berjalan, saya tiba-tiba mendengar suara piano, kuno dan indah, seperti lagu peri abadi, seolah-olah itu berasal dari akhir tahun, bergema melalui alam spiritual yang tidak diketahui lagi dan lagi. Ye Chen tiba-tiba berhenti. Musik Qin sangat aneh, jika dia mendengarkannya, dia akan merasa pusing. Jika dia mendengarkannya, dia tidak akan dapat menemukan sumbernya, seolah-olah itu muncul begitu saja.
Menitikkan air mata. Lihat bayinya, jangan menguap lagi. Itu juga diperbaiki di sana, dan mata yang seharusnya jernih dan jernih itu berangsur-angsur menjadi semakin bingung, atau dengan kata lain, mereka tenggelam oleh kebingungan semacam itu sedikit demi sedikit. Itu melangkah keluar dari yang tidak diketahui. Jelas, itu untuk menemukan sumber musik piano. Ye Chen juga pindah. Sayang sekali dia tidak bisa keluar dari alam semesta yang telah berubah menjadi tidak diketahui. Lagu Peri Abadi. Ye Chen bergumam pelan, mendengarkan suara piano, cahaya di matanya menjadi dalam dan tak terbatas. Katakan saja, perjalanan ini tidak akan pernah sia-sia. Setelah membaca sejarah asli dan menyaksikan kemunduran dan kehancuran alam semesta, dia akhirnya menemukan apa yang dia inginkan, lagu abadi itu, yang dengannya dia dapat menemukan Xiaowa.